Pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, kinerja Polri semakin diragukan. Kinerja Polri dinilai akan semakin diragukan setelah putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Artinya, publik akan semakin meragukan kinerja dan hasil kerja penyidik kepolisian ke depan, kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Bambang menyebut adanya kewenangan yang besar tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat, serta sistem yang transparan dan akuntabel berdampak terjadinya melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan seseorang menjadi tersangka. Dia mengatakan hal ini juga terjadi karena penyidik kepolisian tidak profesional dengan mengabaikan standar operasional prosedur dan scientific crime investigation. Tidak berjalannya fungsi wasidik, pengawasan penyidikan internal di level atasnya, ucap Bambang. Selain itu, Bambang mengatakan ketidakprofesionalan penyidik itu mengakibatkan banyak yang dirugikan, diantaranya Peggy Setiawan. Oleh karenanya, ia mendorong Polri mengaudit proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat sejak awal kasus terjadi. Polri juga diminta melakukan pemeriksaan pada penyidik Polda Jabar yang melakukan penangkapan Peggy Setiawan, serta memberi sanksi kepada polisi yang membuat kesalahan. Segera melakukan penangkapan pada pelaku otak pembunuhan yang sebenarnya, memberi sanksi bagi oknum yang terlibat dan menganulir promosi oknum-oknum yang melakukan kesalahan, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Peggy Setiawan melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang diajukan pada 11 Juni 2024 itu terdaftar dengan nomor 10-Pit-Pra-2024-PN Bandung. Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal di alat bukti, tapi harus diikuti dengan adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak sah. Hakim meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan sebagai tahanan. Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, Polda Jabar selaku termohon dan Peggy Setiawan selaku pemohon. Menurut Hakim, penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan tak berlandaskan hukum. Hakim menyatakan status tersangka Peggy Setiawan batal secara hukum. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you in the next case.